Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham untuk besok tanggal 26 Juli 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Bagian pertama saya sudah bahas 8 saham. Bagian kedua ini saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Saya mulai dahulu dengan yang pertama adalah untuk ESA ya. Jadi ESA ini saat ini masih testing area resistennya 1000 ya. Kalau misalnya Anda sudah punya ya pasang aja trade stopnya di 900, maksimum stop lossnya di 800 ya. Jadi selama bertahan di atas 800 untuk ESA ini masih cukup bagus reboundnya ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja kalau mau buy sekarang, buy-nya bertahap aja. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 1000 boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu untuk ESA ini masih cukup bagus naik ke atas. Berikutnya untuk energi. Jadi ini masih satu grup dengan Bumi ya, BRMS juga ya. Jadi tiba-tiba hari ini naik, saya nggak tahu ya ada berita apa ya seperti itu ya. Tapi di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Jadi kalau kita perhatikan ini gambar garis-garisnya sudah pernah saya gambarkan ya. Target price 280 sudah tercapai. Jadi yang rajin ikuti saya harusnya sudah tercapai juga. Tapi misalnya kalau Anda sudah jual Pak Sunar, apakah masih bagus untuk energi ini? Ya secara price actionnya dia masih ada kemungkinan masih bisa naik target di berikutnya di 334 ya. Jadi kalau mau buy boleh aja, buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up ya. Kalau dia naik lagi ke atas 334 tambah lagi boleh nggak Pak Sunar? Boleh. Target price berikutnya di 400. Jadi sejauh ini untuk energi ini kalau kita perhatikan ya, ciri khasnya ya dia naik tinggi kemudian dia cenderung sideways koreksi. Nah setelah beberapa saat ya, beberapa bulan ya dia berhasil rebound mantul naik lagi breakout ya seperti itu ya. Jadi kalau ini breakout ya ada kemungkinan mungkin dia sideways dulu atau sampai 334 kemudian dia sideways ya. Kurang lebih seperti itu untuk energi. Buy-nya bertahap aja, tapi menurut saya sih kalau mau buy jangan terlalu agresif ya. Kenapa? Karena volumenya itu tiba-tiba bisa hilang ya seperti itu ya. Contohnya seperti ini ya. Dia ini volumenya rendah kemudian besoknya naik tinggi lagi ya. Volumenya terus besoknya lagi waktu dia koreksi dia volumenya sedikit ya seperti itu ya. Nah takutnya itu kalau volumenya fluktuasi seperti ini ya bisa tiba-tiba hilang. Takutnya nanti Anda kalau misalnya belinya di atas buy high sell higher bisa nyangkut ya. Ya kalau dia berhasil rebound lagi, kalau dia dibawa turun lagi ARB berhari-hari ya. Nah seperti itu ya. Nanti malah lossnya makin banyak ya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu ambisius ya seperti itu ya, jangan terlalu istilahnya itu terlalu banyak banget ya seperti itu ya. Ya secukupnya aja sesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kurang lebih cukup ya untuk energi. Kalau misalnya nggak berani fluktuasinya tinggi ya, pilih saham yang lainnya aja lebih baik ya daripada memaksakan diri nanti nyangkut ya nyesal ya gimana ya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk PTBA. PTBA terus terang aja masih testing area resisten kurang lebih sekitar area ini garis yang sudah saya gambarkan 4130 ya. Jadi sebelumnya ada yang tanya ke saya juga ya di grup ya, Pak Sunar, cara menentukan garis-garisnya ini bagaimana sih? Jadi garis-garisnya ini ya, ini adalah garis-garis yang sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Saya ambilnya dari swing high-nya atau high yang dari sebelumnya ya. Contohnya di sini ya, ini kan swing high-nya ada kembar di sini ya, 4130 dan 4130. Nah, kemudian kan dia naik koreksi terus di sini dia berusaha naik kan pas di high-nya juga 4130. Nah, kurang lebih kalau kita tarik garis ya ini resisten terdekatnya yang dia usahakan untuk tembus ke atas ya 4130. Dia akan berjuang untuk naik ke atas. Nah, kita belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 4250 mau tambah lagi atau average up silakan ya. Target price berikutnya di 4520. Nah, kalau dia breakout lagi, kalau kita perhatikan di sini high-nya di 4630, maka kemungkinan target price berikutnya adalah di 5000 ya. Apakah nggak ketinggian Mas Sunar ya? Kalau kita lihat ini dari grafik bulanannya ya, dia tertingginya sebelumnya di masa kejayaannya 2018 akhir ya, itu bisa sampai 5025 ya. Jadi paling nggak 5000 itu masih masuk akal lah, masih mungkin ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih untuk PTBA ini memang masih sideways, tapi sideways-nya dia itu di jalur uptrend-nya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau misalnya wah Mas Sunar saya takut saya tunggu buy omnibus ya, tunggu aja di 3710 boleh ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk tower. Tower ini terus saja sudah saya gambarkan dia masih sideways di area supportnya sekitar 1130 ya. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Resisten terdekatnya kalau berdasarkan swing high sebelumnya di 1200 ya. Tapi garisan saya itu di 1170 dan 1225.
Nah, 1170 itu diambil dari mana? Ini saya ambil dari swing high sebelumnya di sini ya. Jadi kalau yang ada yang tanya juga kan di grup saya, Pak Sunar garis-garisnya itu tentunya dari mana? Ini swing high sebelumnya di sini ya. Jadi ini sebenarnya sudah saya gambarkan sebelumnya. Jadi tinggal ikutin aja. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja selama pasang stop lossnya di 1130, maksimum di 1085. Kalau misalnya tunggu buy weakness ya tunggu aja di area 1085 aja ya, atau 1130. Artinya kalau dia testing lagi, kalau dia berhasil rebound ya kita boleh buy ya. Buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Memang dia masih uptrend ya, uptrendnya masih bagus ya. MA20-nya masih mengarah ke atas, tapi ini masih sideways ya, masih berusaha untuk testing resistance swing high sebelumnya di 1200. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1170 atau high-nya hari ini ya 1175 boleh buy, kemudian naik lagi ke atas 1200 tambah lagi, atau average up naik ke atas 1225 tambah lagi ya. Target price berikutnya di 1300. Nah kalau nggak salah Tower dan TBIG ya sama, itu dia ada aksi korporasi kalau nggak salah tender offer juga ya. Untuk Tower kalau nggak salah harganya di 1300, nanti tolong dicek juga ya. Seingat saya seperti itu ya. Nah apakah nanti dibawa naik juga seperti TBIG dibawa naik ya kan? Ini kan TBIG kan naik lumayan tinggi ya, kemudian dia turunnya juga koreksinya lumayan dalam ya, sehingga ekornya panjang ke atas dan ke bawahnya lumayan panjang ya ekornya ya. Kalau untuk Tower ini apakah seperti itu juga Mas Sunar? Intinya ya selama dia bertahan di atasnya 1085 untuk Tower ini masih cukup bagus uptrendnya ya, kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk BRIS. BRIS ini memang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi sebelumnya dia trennya downtrend, kemudian ini sudah mulai rebound selama dia bertahan di atasnya 1545 ya. Ini sudah saya gambarkan ya. Ini kalau mau buy silakan ya, naik ke atas 1580 saya tambah lagi average up silakan. Yang belum punya kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja, pasang stop lossnya di 1465 ya, di bawah ini ya. Karena kalau ada pasang di 1545 ya terlalu dekat ya. Masa kalau buy sekarang 1590 pasang stop lossnya di 1545 ya terlalu dekat ya. Jadi pasangnya di 1465 dan 1410. Tapi kalau mau buy on weakness tunggu koreksi ya, kita tunggu aja di area 1410 lah ya. Ya. Jadi kalau dia turun bayar 1410, kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atasnya barusan kita buy. Nah, 1410 ini diambil dari mana Pak Sunar? Ini kalau kita perhatikan ya, saya ambil dari sini ya. Ini kurang lebih areanya sini. Jadi kalau kita perhatikan ini kan hanya tanggal 27 Juni 2022 ya. Dia di 1410. Intinya kan kalau dari atas ya dia kan koreksi ya. Kemudian dia berusaha naik, dia gagal ya turun lagi ya. Jadi saya tandai di situ. Kemudian kalau kita mundur ke belakang ya 1410 ya. Sebentar, ini garisnya mungkin nggak seberapa kelihatan ya. Saya coba tebelkan aja. Jadi kalau kita tarik mundur ke belakang, sebentar, terlalu jauh ya. Jadi 1410 di sini ya, kurang lebih ya. Jadi ini kurang lebih sekitar area ini ya, resisten dan supportnya di sini ya. Ketika dia berusaha breakout ke atas kemudian berhasil ya, dia tertahan di atasnya ini ya 1410, yaitu kurang lebih untuk BRIS ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau tunggu power weakness ya di sana aja. Kalau misalnya buy sekarang boleh aja buy-nya bertahap aja. Kalau misalnya dia berhasil breakout lagi ke atas 1620 boleh tambah lagi nggak Pak Sunar? Atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan ya. Jadi target berikutnya di 1690 dan 1800 itu untuk BRIS ya. Memang sejauh ini reboundnya masih cukup bagus, tapi kita jangan terlalu putus asa ya seperti ini ya. Pak Sunar seperti ini, besoknya naik tapi kok merah candlenya Pak Sunar, seperti itu ya. Ya sejauh ini memang kenaikannya masih cukup bagus ya. Intinya di sini ya, selama dia bertahan di atasnya 1410 sebenarnya masih cukup bagus ya. Reboundnya, potensialnya reboundnya seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat dari downtrendnya, sebenarnya untuk jangka panjangnya ini atau jangka menengahnya ini masih cukup kuat ya downtrendnya untuk BRIS ya. Walaupun dia sudah mulai rebound Pak Sunar, iya ini jangka pendeknya ya reboundnya. Tapi jangka menengahnya dan jangka panjangnya untuk BRIS ini masih lumayan kuat ya downtrendnya. Nah seperti itu, cukup ya. Berikutnya untuk UNDR. Hari ini dia breakout ya. Ini area konsolidasinya atau sideways-nya sudah saya gambarkan di 27.700 dan 30.300 ya. Jadi ngikuti saya, harusnya kalau sudah berhasil naik lagi ke atas 30.300 boleh tambah lagi atau average up ya.
Kalau mau tambah lagi, kalau misalnya mau buy high sell higher ya, naik ke atas 31.050 boleh buy. Kemudian naik ke atas 31.875, mau tambah lagi silakan. Target price berikutnya di 33.375. Nah, ini dari mana Pak Sunar? Dari swing high di sini ya. 31875 dari mana? Dari swing high-nya di sini ya. Kurang lebih sih seperti itu. Tapi kalau misalnya dia gagal lagi turun di banyak 30.300, mau pasang trailing stopnya ya silakan ya, seperti itu ya. Atau kita pakai acuan kalau misalnya buy sekarang pasang di 30.300 kan terlalu dekat, ya pasang aja di area sekitar kurang lebih di sini ya, low-nya yang tanggal 20 Juli ya, 29575. Jadi kalau turun di bawahnya 29575 jual dulu sebagian, kalau turun di bawahnya 28475 saran saya sih jual dulu semuanya. Nah, kalau yang mau tunggu lagi buy on weakness di area 27700 ya silakan ya. Ini area buy on weakness sebelumnya saya sudah sebutkan ya, 27700. Yang ngikutin saya harusnya sudah buyback ya di 27700 ke atas ya. Ini sudah saya gambarkan di sini kotain ya. Ini sideways areanya untuk UNTR ini sudah berhasil breakout. Target berikutnya dia akan menguji resistennya sekitar 31875 dan 33.375. Itu untuk UNTR. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Akra. Akra ini memang kecenderungan masih sideways di area 1000 sampai dengan 1100 ya. Atau kalau lebarnya antara 940 sampai dengan 1100. Area buy ini sebenarnya sudah saya gambarkan di 3 titik ya, 1100, 1000 dan 940. Artinya kalau dia koreksi kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Mungkin ada yang tanya, oh Pak Sunar, ini katanya sudah berhasil naik ke atas 1100 boleh buy. Ternyata dia gagal. Ya kalau gagal ya pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Memang trading seperti itu ya. Ya kita kan nggak bisa ngatur market, jadi jangan salah paham. Jangan sampai Anda itu menjadikan analisa teknikal bisa ngatur market. Oh, kalau kena ini pasti harus naik ke atas. Oh, kalau kena ini gagal dia pasti turun ke bawah. Belum tentu ya. Kadang-kadang dia turun tapi dia berhasil breakout lagi ya. Kita kalau mau trading di saham yang sama juga ya. Kalau selama uptrendnya masih bagus ya kita buyback ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya nggak mau buy sekarang, mau tunggu di area supportnya 1000 atau 940 silakan. Nah, tunggu itu seperti apa Pak Sunar? Kalau misalnya koreksi seperti ini ya, dia kan sudah breakout kemudian turun ya, koreksi ya. Kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul di atasnya ya. Belinya kapan Pak Sunar? Boleh sorenya menjelang penutupan atau besok paginya ya. Selama di atasnya 1000 ya, atau pakai acuan low-nya yang kemarin, ya harusnya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Jadi boleh tambah lagi atau average up kalau dia berhasil naik lagi. Mungkin pakai acuan setiap lipatan Rp50 ya. Kalau dia naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up. Ini resisten terdekatnya di 1200, itu untuk Akra. Mudah-mudahan aja sukses. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Indi. Nah, di sini kalau kita lihat resistennya di 2550 ya, 2550 untuk Indi. Area buy on weakness saya sudah pernah saya gambarkan sebelumnya. Ini saya gambarkan ada dua area ya, 2550 dan yang di bawah ini area 2250 ya. Ini saya kotak ini sini ya. Jadi ini saya perpanjang aja, ini sebelumnya saya sebutkan ya. Yang rajin ngikutin channel saya harusnya sih kalau dia turun ya, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas, di sanalah kesempatan untuk buy on weakness ya. Seperti itu ya kurang lebih ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi, nah di sini kalau kita lihat naik ke atas 2550 ya, boleh tambah lagi atau buyback ya kalau yang sebelumnya sudah jual. Kalau misalnya sudah buy, ternyata kok turun Mas Sunar, sebenarnya masih cukup bagus ya. Candlenya hari ini kan dia higher low, higher high dan higher close. Apakah bakalan balik lagi ke area 2250? Ya mudah-mudahan tidak ya. Tapi secara trennya ini MA20-nya memang masih mengarah ke bawah, walaupun arahnya price action-nya sudah berhasil breakout ya. Tapi kita kalau mau buy boleh aja, tapi buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas high-nya hari ini 2580 ya, kalau besoknya naik ke atas 2580, kita boleh buy up atau buy high sell higher ya. Bagi yang belum punya, kalau mau trading buy naik ke atas 2670 boleh tambah lagi ya. Berikutnya target price-nya di 2980 ya, kurang lebih seperti itu untuk Indi ya. Ini sudah cukup ya, totalnya ada 16 saham. Bagian kedua ini sudah saya bahas 8 saham ya. Tadi saya sudah bahas 8 saham juga. Untuk bagian pertama, linknya di video deskripsi bawah ini ya. Kurang lebih cukup sekian ya. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Dan seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat ya.